saya akan mempresentasikan sejarah awal berdirinya Kerajaan Tarumanegara, masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara, dan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara, serta raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan bukan oleh orang lokal, namun seorang bangsawan yang berasal dari Salankayana, India yang bernama Maharesi Jayasingawarman. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha, Jayasingawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Berdasarkan prasasti Kebon Kopi dan prasasti Ciaretun, Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad keempat atau kelima Masehi. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jayasingawarman pasca ia diterima oleh Raja Dawawarman ke-8 dari Kerajaan Salakanagara. Setelah menikah dengan putri dari Raja Dawawarman ke-8, Jayasingawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai daerah Bekasi dan diberi nama Kerajaan Tarumanegara pada tahun 358 Masehi. Sejak saat itu, Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya atau tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Raja Punawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi dan merupakan raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Punawarman membangun ibu kota kerajaan pada tahun 397 Masehi yang letaknya lebih dekat dengan pantai. Ibu kota tersebut bernama Sundapura yang menjadi cikal bakal kata Sunda sekarang. Raja Punawarman berhasil melakukan penanganan banjir dengan membuat Sungai Gomati sepanjang 12 km. Selain itu, sungai ini juga berfungsi untuk menghadapi kekeringan di musim kemarau. Raja Punawarman juga memberikan persembahan berupa 1.000 ekor sapi kepada Dewa Brahmana. Penduduk hidup dengan bertani dan sistem pemerintahnya sudah teratur. Kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Raja Punawarman berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayahnya antara lain meliputi seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Trusbawa, setelah menggantikan Raja Linggawarman yang wafat pada 669 Masehi. Pergantian kekuasaan ini pun menjadi pemicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Trusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Pengalihan kekuasaan ke Kerajaan Sunda ini ternyata tidak disepakati oleh Raja Galuh, yang akhirnya kerajaan tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara pun dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Tidak hanya itu, sebab lain runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa lampau. Setelah Trusbawa tidak lagi memimpin kedudukan Raja Kerajaan Tarumanegara, selanjutnya diambil oleh Sudawarman. Namun, ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman, Kerajaan Tarumanegara sudah mulai mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Pada akhirnya, Kerajaan Tarumanegara pun runtuh pada abad ke-7. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja. Berikut raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, ada Jayasingawarman pada 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua, Dharmayawarman pada 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga, ada Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Yang keempat, ada Wisnuwarman pada 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima, ada Indrawarman pada 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam, ada Candrawarman pada 515 sampai 500
535 Masehi. Yang ketujuh ada Suryawarman pada 535 sampai 561 Masehi. Yang ke-8 ada Kertawarman pada 561 sampai 628 Masehi. Yang ke-9 ada Sudawarman pada 628 sampai 639 Masehi. Yang ke-10 ada Hariwangsawarman pada 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11 ada Langajayawarman pada 640 sampai 666 Masehi. Yang ke-12 ada Linggawarman pada 666 sampai 669 Masehi. Ya, baik. Sekarang saya akan membahas tentang lokasi Kerajaan Tarumanagara. Meski ini materi yang sangat singkat, materi ini tidak kalah pentingnya. Jadi, saya langsung masuk saja materinya. Kerajaan Tarumanagara terletak di tepi sungai Citarum, Jawa Barat, yang diperkirakan wilayahnya berada di daerah Bekasi. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang berada di sekitar pantai. Kota tersebut bernama Sundapura, yang dianggap sebagai cikal bakal Sunda sekarang. Pada masa pemerintahannya Purnawarman tersebut menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayahnya hampir meliputi seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Baik, hanya itu saja untuk presentasi saya. Langsung dan teman saya akan memberikan kepada teman saya, Andrea. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan politik kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi kerajaan ini adalah kerajaan bercorak Hindu, dan kerajaan ini diperintah oleh 12 raja secara turun-temurun. Yang pertama adalah Maharesi Jaya Singawarman dari India, dan yang terakhir adalah Linggawarman. Nah, raja yang paling terkenal dan berpengaruh dari kerajaan Tarumanegara ini adalah Purnawarman. Purnawarman memerintah pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia adalah raja ketiga yang memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Nah, Purnawarman ini juga dikenal sebagai raja yang gagah, berani, jujur, dan mengagumkan. Purnawarman berhasil memperluas wilayah kerajaan Tarumanegara hingga mencapai 1000 kota, yang meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yaitu dari Banten hingga Cirebon. Purnawarman juga membangun ibu kota baru di Sundapura, yang diduga berlokasi daerah Bekasi sekarang. Sebagai raja, tentu saja dong Purnawarman juga memiliki berbagai kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti membangun sungai-sungai buatan atau melebarkan sungai yang sudah ada, contohnya Sungai Gumati, membangun candi-candi dan tempat-tempat pemujaan. Itu untuk menghormati Dewa Wisnu, contohnya Candi Tugu, dan membuat prasasti-prasasti yang memuat riwayat hidupnya dan prestasi-prestasinya. Contohnya prasasti Ciat Ruteyun. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kehidupan perekonomiannya. Kehidupan perekonomian yang berkembang di Kerajaan Tarumanegara dapat dianalisis dari isi prasasti Tugu. Prasasti ini menjadi bukti yang kuat yang menjelaskan bahwa mata pencaharian rakyat di Kerajaan Tarumanegara itu sangat berkaitan dengan bercocok tanam, bertani, dan berternak. Kemudian, dari zaman Dinasti Tang menyebutkan daerah Holing itu menghasilkan kulit penyu, emas, dan perak, cula badak, dan gading gajah, yang mana dapat dikatakan bahwa mata pencaharian masyarakatnya itu sangat berkaitan dengan perburuan, pertambangan, perikanan, dan perniagaan. Selain pertanian dan peternakan, tentu saja. Selain itu, para ahli juga memperkirakan bahwa para pedagang Tarumanegara sudah melakukan usaha perniagaan dengan melakukan pelayaran sendiri ke daerah-daerah luar wilayahnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Dari situ kalian udah tahu dong kalau misalnya Kerajaan Tarumanegara ini sangat berkaitan dengan Hindu. Bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam kerajaan ini dan memiliki hak istimewa seperti mendapat akses ke pendidikan dan memegang jabatan di pemerintahan. Nah, pada Kerajaan Tarumanegara ini, kebudayaan Hindu tersebar luas pada kalangan bangsawan, sehingga mereka menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang dapat dilihat dari prasasti peninggalan Tarumanegara. Sementara itu,
rakyat biasa dan budak tidak memiliki hak istimewa, sehingga mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kehidupan Hindu tidak tersebar luas pada kalangan rakyat biasa, sehingga huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta masih kurang digunakan pada kalangan rakyat. Nah, kerajaan Tarumanegara ini juga dikenal dengan kegiatan perdagangannya yang sangat aktif. Pada masa itu, kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan perak. Tapi ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahwa kerajaan Tarumanegara ini juga terlibat dalam perdagangan budak. Selain itu, ada juga misteri yang dianut oleh kerajaan Tarumanegara yang memperkirakan bahwa kepercayaan yang dianut oleh kerajaan Tarumanegara merupakan kombinasi dari agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian, dengan ditemukannya berbagai prasasti yang membuktikan pendidikan dan peradaban kerajaan Tarumanegara sudah berkembang dengan baik. Selamat pagi teman-teman yang berlaren. Di sini saya akan menyebutkan peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Dimulai dari yang pertama ada Prasasti Citerun, kemudian Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi 1 dan 2, kemudian Prasasti Tugu, lalu Prasasti Cidang Hidang, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Pasir Awi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan bisa